kira-kira seseru apa yang nanti akan disajikan Mas Pram dan juga diharapkan dari lawan-lawannya? Apakah akan saling serang supaya seru? Saya terus terang pengen diserang. Jadi saya kalau diserang dengan gembira hati karena ya urusan data dan sebagainya kalau ditanya mungkin karena 10 tahun saya mengerjakan ini jadi saya mungkin lebih siap untuk itu. Saya Jadi apa yang berbeda di debat kali ini, Mas Pram? Jadi debat hari ini pertama yang berbeda sebelum berangkat saya ada 2 cucu yang datang ke rumah. Jadi itu menjadi penyemangat seharian saya main bersama cucu. Yang kedua karena temanya menyangkut pendidikan, kesehatan dan masalah sosial, maka pasti debat ini perspektifnya bisa berbagai macam, tergantung bagaimana orang memandang dari sudut apa. Tetapi yang jelas saya dan Bang Dul sudah mempersiapkan diri dan kami yakin dari berbagai belanja masalah yang selama ini kami lakukan di lapangan, itulah yang menjadi modal dasar dan juga kekuatan kami berdua untuk menyampaikan kepada masyarakat dan warga Jakarta. Mas, ini kan tema debatnya berkaitan juga soal ekonomi. Mas Pram ini salah satu yang paling rajin belusukan, dialog sama masyarakat. Kira-kira apa yang hasil dari belanja masalah itu yang nanti akan dilaksanakan sebagai program kerja Mas Pram? Ya, yang pertama terutama adalah APBD kita kan sangat bergantung pada hal yang sudah sangat konvensional, yaitu dari pajak, retribusi, kemudian dari dividen. Maka saya akan menawarkan hal-hal baru yang berulang kali saya sampaikan dengan Jakarta Funding, dan saya sudah mempelajari di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ternyata memang ada payungnya untuk itu, sehingga dengan demikian secara hukum tidak ada masalah. Dan ini kan sudah menjadi sukses faktor di Indonesia Funding. Sehingga dengan demikian, dengan adanya Jakarta Funding merupakan terobosan baru bagi Jakarta yang selama ini hanya bergantung pada pajak, retribusi, dan dividen. Sekarang ada income atau revenue baru dari Jakarta Funding. Ada juga yang hari ini deklarasi mendukung Mas Pram, tapi minta jaminan soal harga sembako dan lain-lain ini bisa dipastikan aman. Itu bisa keluar dari Mas Pram jaminan? Jadi sembako ini sebenarnya sudah dirintis oleh gubernur sebelumnya, baik oleh Pak Ahok maupun Pak Anies. Mereka sudah mengikat kerjasama dengan beberapa farming yang ada di Indonesia. Yang menjadi persoalan di sembako ini adalah agar yang pertama stoknya cukup, yang kedua kontrak jangka panjang sudah dilakukan dan itu akan kami lanjutkan kalau saya jadi gubernur. Dengan demikian maka akan terjaga harganya, apalagi pemerintah daerah melalui Pasar Jaya, kemudian juga melalui farming food yang di Cipinang Raya bisa melakukan intervensi apabila harga itu mengalami kenaikan. Sehingga saya meyakini selama tidak ada sesuatu gejolak yang luar biasa, kondisinya tetap seperti ini, maka harga sembako pasti akan bisa dikontrol. Mas, untuk memperkecil gap kesenjangan antara ekonomi yang tinggi dan juga yang rendah, apakah Jakarta Fund ini juga bisa menjadi jawabannya atau apa nanti ada program? Jadi yang pertama saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel, dan sebagainya. Itulah yang menjadi landasan dasar untuk memperkecil ketimpangan supaya orang mendapatkan kesempatan yang sama. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah seperti yang saya sampaikan di Balai Rakyat kan ada balai latihan kerja dan membuka lowongan pekerjaan seluas mungkin, termasuk PPSU yang selama ini menjadi SLTA, maka kita dorong betul-betul menjadi SD, sehingga yang penting baca tulis, lulusan SD bisa baca tulis, bisa bekerja, dan mereka kemudian kita adakan pelatihan. Dan yang namanya balai latihan kerja itu bukan hanya sekedar melatih orang untuk belajar mengelas, bayangannya begitu, bukan, termasuk untuk menjadi konten kreator, menjadi apapun yang sesuai dengan perkembangan sekarang ini, termasuk ekonomi digital. Sehingga dengan demikian itu kita lakukan sertifikasi, dan itu menjadi yang bisa bukan hanya bekerja di Indonesia, mempunyai kesempatan juga untuk bekerja di luar negeri. Tapi nanti visi misi kan juga mendapatkan aspek pendidikan ya Pak, untuk pembangunan manusianya itu nanti akan dijabarkan oleh Bapak.
Jadi untuk pendidikan seperti yang sudah kami sampaikan, pendidikan gratis untuk negeri dan swasta. Dan untuk pendidikan gratis negeri dan swasta itu tidak menghilangkan KJP, itu yang paling penting. Dan juga KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang sekarang ini yang menerima kurang lebih 15.000 orang, ini sebenarnya menjadi kunci bagaimana rantai kemiskinan atau kekurangan di masyarakat bawah ini bisa diperbaiki kalau kemudian anak-anaknya bisa sekolah sampai dengan perguruan tinggi, dan kemudian kalau mereka mengikuti pelatihan yang diadakan di balai kelurahan, dan kemudian juga mereka bisa bekerja lebih baik, saya yakin ini akan memotong dan meningkatkan masyarakat yang ada di bawah selama ini. Pak, di podcastnya bersama Putri Tanjung, Pak Pram bilang masih banyak tempat menyedihkan dekat-dekat istana, Pak ya. Nah ini ya, saya melihat sendiri di Tanah Tinggi, di Tambora, Tanah Abang, Cideng, dan berbagai tempat yang betul-betul menyedihkan. Saya melihat sendiri ada satu rumah namanya Bu Suni yang kebetulan saya lihat sendiri, saya berdialog langsung dengan beliaunya. Di rumah itu ada 12 orang yang tinggal, tempat tidurnya hanya ada 2. Kemudian mereka bersih bergantian sehari 3 kali, pagi, sore, dan malam. Nah, persoalan-persoalan seperti itulah yang kemudian terus terang membuat saya bersemangat sekali untuk mudah-mudahan insya Allah saya terpilih. Saya ingin menyelesaikan persoalan itu yang lebih utama, bukan kemudian menyelesaikan yang tinggi-tinggi lah. Menurut saya itu lebih urgent, lebih utama dibandingkan dengan hal-hal. Mas, debat yang sekarang ini, debat yang kedua, kira-kira seseru apa yang nanti akan disajikan Mas Pram dan juga diharapkan dari lawan-lawannya? Apakah akan saling serang supaya seru? Saya terus terang pengen diserang. Jadi saya kalau diserang dengan gembira hati, karena ya urusan data dan sebagainya kalau ditanya mungkin karena 10 tahun saya mengerjakan ini, jadi saya mungkin lebih siap untuk itu. Saya malah pengen diserang untuk itu, termasuk berbagai aspek yang mungkin di luar dugaan saya, yang mungkin juga saya nggak tahu, nggak apa-apa juga. Karena beberapa pihak merasa debat pertama kemarin ini nggak greget dibandingkan pilkada sebelumnya, kemudian juga temanya ini terlalu meluas kemana-mana gitu. Mungkin ada harapan untuk pelaksanaan. Yang jelas kalau saya pribadi mau seru atau nggak seru, ukurannya bukan di situ. Tetapi saya lebih pengen bahwa debat tetap harus riang gembira, berbeda juga nggak apa-apa, nggak perlu kemudian seperti yang periode yang lalu ada polarisasi. Bagi saya biasa-biasa aja. Saya jujur ya, dalam debat ini saya tidak mempersiapkan terlalu berlebihan karena saya merasa bahwa lawan debat saya ini diri saya sendiri. Benar-benar diri saya sendiri. Karena lebih pede karena hasil survei juga mulai nyalip ya Mas ya? Ya apapun kalau survei itu saya hanya bilang alhamdulillah. Kan teman-teman banyak yang mengikuti saya, mungkin di awal tanggal 28 Agustus ketika mendaftar nggak banyak orang tahu. Tapi kan saya memang biasa bekerja keras. Bahkan untuk berbagai hal saya memang bekerja keras untuk itu. Jadi akan unggul juga di debat seperti hasil surveinya? Bismillah. Soal undecided voters yang dibandingkan masih tinggi, biasa debat ini kan ada tren penurunan. Ya ini kan sudah menjadi debat yang kedua dan coblosan kurang 1 bulan penuh karena 27 November akan coblosan, sehingga dengan demikian waktunya betul-betul 1 bulan dan ini mulai mengerucut, dan kalau dilihat dari hampir semua survei undecided voternya kan 14%, dan kalau dilihat secara proporsional memang ini bisa naik bisa turun, tetapi saya meyakini bahwa kelompok rasional, terutama kelompok-kelompok yang kemarin belum terakomodasi, pasti sekarang melihat siapa yang dianggap bisa meneruskan gagasan atau ide-ide dari gubernur-gubernur sebelumnya. Ya, baik. Baik. Terima kasih Mas Pram. Amin, 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 amin. Gila jadi paling depan aja. Supporter nomor 1 lagi. Terima kasih ya, terima kasih ya. Ayo, lo lari Bang. Ya Pak, semoga lancar Pak.
Iya pemirsa, itu tadi informasi saya dari kediaman Bapak Pramono Anung, persiapan berangkat menuju ke venue debat Pilkada kedua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.